Yesus paling gak suka orang Kristen yang selalu cari aman. Mari lihat Markus 8 ayat 31-34. Baca sama-sama. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Ayat 32. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Mari lihat ayat yang berikutnya. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Ayat 34, lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku." Dengar baik orang Kristen. Yesus paling gak suka orang Kristen yang cuma mau hidup enak aja. Kalau berkat melimpah, Tuhan baik. Kalau pacar dapat, Tuhan baik. Kalau nikah langsung dapat anak, Tuhan baik. Kalau bisnis rame, Tuhan baik. Kalau banyak berkat melimpah, Tuhan baik. Tapi giliran menghadapi ujian, tantangan, aku gak mau. Tuhan gak baik. Langsung berubah. Tuhan, kenapa begini? Aku sudah berdoa, kenapa dia tetap tidak mau? Tuhan, aku sudah jomblo umur 35. Kenapa gak datang-datang Tuhan? Aduh, kok sakit hati? Jangan. Tuhan, kenapa bisnis aku digoncang? Kita nangis. Nangis boleh. Dengar, tapi saya kasih tahu. Setiap orang yang mau ikut Yesus harus menyangkal diri, pikul salib dan ikut Yesus. Itu gak gampang. Bicara soal apa? Kita harus belajar bahwa seorang pemenang kehidupan itu tidak takut menghadapi tantangan dan tidak cari hidup yang gampang. Orang-orang yang selalu mencari jalan yang mudah tidak akan belajar apa-apa. Orang yang hanya mau gampang aja, selalu mencari jalan yang mudah, gak akan pernah belajar apa-apa. Saya mau kasih tahu, iman kita bertumbuh adalah ketika kita mengalami bagaimana Tuhan menolong kita. Hari ini saya bisa rest di dalam Tuhan, berserah penuh karena saya telah melihat penyertaannya yang luar biasa. Kalau kita gak pernah ngalamin pertolongan Tuhan, kalau kita gak pernah ngalamin pergumulan yang begitu lama dijawab Tuhan, cerita apa yang kita punya dengan Tuhan? Dengar, jangan selalu jadi orang Kristen yang cengeng, self pity, mengasihani diri sendiri. Ketahuilah bahwa kesulitan membuat kita kuat, katakan amin. Daud berkata, "Terpujilah Tuhan gunung batuku yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang." Lihat, kita ini dilatih Tuhan untuk berperang. Kita harus menang. Bagaimana mungkin kita bisa jadi pemenang di dalam Tuhan kalau kita nggak mau menghadapi tantangan? Orang yang mengasihani diri sendiri nggak akan melihat kekuatan yang ia miliki. Yesus bilang gini, "Lompat." Lompat. Saya nggak bisa. Lompat, nggak mampu. Dengar, kita nggak akan pernah sadar kekuatan yang Tuhan tanam dalam hidup kita kalau kita nggak pernah melangkah. Waktu saya ngambil keputusan pulang ke Indonesia 2006, dikira gampang. Susah banget, stres banget. Setahun penuh saya stres. Gak punya duit, gak tahu mau tinggal di mana. Anak 2, masa depan kami gimana, gak jelas. Tapi dengar, untuk apapun yang Tuhan mau dengan hidupmu, engkau harus berani percaya Tuhan. Saya mau bilang gini, God can use anyone, even your enemies. And God can use anything, including your problem, to bring you to His perfect plan. Bahwa Tuhan sanggup memakai siapapun termasuk musuhmu. Dan Tuhan sanggup menggunakan apapun termasuk masalahmu untuk membawa engkau masuk dalam rencana yang sempurna di hadapannya. Amin. Jangan pernah takut menghadapi tantangan. Ekonomi lagi sulit kah Heni? Tenang. Restoran lagi sepi kah Heni? Saya kasih saran buat teman-teman yang punya usaha bisnis yang lagi lesu. Mungkin Tuhan lagi kasih kamu pit stop. Di mana kamu harus mulai perbaiki apa yang rusak. Perbaiki sistem. Upgrading yourself. Renovasi tempat. Kalau rame kan gak bisa dilakukan. Dan jangan-jangan udah ada tikus. Alangkah ruginya perusahaanmu kalau sampai lagi rame-rame tikus muncul dan lompat-lompat di meja makan. Orang kabur, namamu jelek. Bersyukurlah ketika restoranmu agak sepi. Engkau bisa bersihkan dikit-dikit kotoran-kotoran yang di tempat nyelempit-nyelempit yang biasanya karena sibuk itu terlewatkan, engkau bisa bersihin. Engkau sedang upgrading. Saya selalu bilang, masa sulit adalah masa di mana Tuhan lagi perkuat kita di dalam. Tuhan lagi upgrading kita. Dan jangan takut. Kak Heni, gak dapat kerja. Berarti Tuhan lagi suruh kamu belajar. Prepare yourself. Orang yang mau dipakai Tuhan harus berani menghadapi tantangan. Orang Kristen zaman sekarang menyedihkan. Parkir susah, gak mau ke gereja. Gereja panas, gak mau ke gereja. Gak ada LED-nya, gak keren, pindah gereja. Kursinya keras,
stres, gak kayak bioskop, gak mau ke gereja. Come on man, kita ini berlomba dalam iman untuk mendapat mahkota kekal itu. Jangan takut menghadapi apapun dalam hidup ini. Percayalah gini, Tuhan itu selalu terlibat dalam hidup kita. Bahwa sekalipun orang mereka-rekakan yang jahat kepadamu, Tuhan sanggup mengubahnya untuk mendatangkan kebaikan bagi kamu. Sedahsyat itu Tuhan dalam hidupmu. Yang percaya katakan amin. Suka duka, perjuangan guru tangan pengharapan dalam membangun pendidikan di pedalaman Indonesia.